Salam jumpa, inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Untuk mengingat kembali peran orang tua dalam kehidupan, Sekolah Budi Pekerti Yayasan Buddha Suci Medan mengadakan peringatan Mother's Day atau Hari Ibu Internasional dengan berbagai kegiatan bermakna. Mereka mengadakan perlombaan melukis wajah ibu dengan mata tertutup serta membasuh kaki ibu. Betapa besarnya peran seorang ibu dalam kehidupan, sehingga berbakti kepada ibu sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak. Di Sekolah Budi Pekerti Yayasan Buddha Suci Medan, penghargaan atas jasa besar seorang ibu diperingati dalam perayaan Hari Ibu Internasional atau Mother's Day yang jatuh pada tanggal 10 Mei. Cinta kasih dan kebajikan senantiasa diajarkan kepada murid-murid di Sekolah Budi Pekerti Seci. Karena keberhasilan seorang anak tidak hanya diukur dari tingkat kecerdasannya saja, tapi juga moralitas dan akhlak yang baik, terutama kesantunan pada orang tua. Acara peringatan Hari Ibu yang mengambil tema Cinta Ini Kupersembahkan untuk Ibunda Mulia dihadiri oleh ratusan orang tua siswa-siswi kelas Budi Pekerti Seci. Di acara ini, para orang tua murid dapat melihat performa anak-anak mereka yang diwarnai budaya humanis. Seperti penampilan isyarat tangan yang mencerminkan budi pekerti luhur dan cinta kasih, pementasan drama tentang peran ibu dalam kehidupan, serta permohonan maaf beberapa siswa-siswi kelas Budi Pekerti yang disampaikan langsung kepada ibu mereka yang merubah suasana menjadi haru. Pernah tidak mengerjakan PR, memarahi ibu saya, dan saya tidak rajin belajar. Ma, saya minta maaf dan bertobat kepada Mama karena telah berbohong kepada Mama dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Sebagai persembahan cinta kasih kepada ibu, siswa-siswi yang didampingi oleh ayah mereka mengikuti lomba melukis wajah ibu dengan mata yang sengaja ditutup. Mereka juga mengikuti lomba memasak menu vegetarian yang dimasak sendiri tanpa bantuan ibu mereka. Lomba ini bertujuan untuk menyadarkan para siswa bahwa pekerjaan yang dilakukan ibu dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Saya bertobat karena saya telah banyak marah kepada ibu. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya bicara kasar dengan ibu. Suku-suku mengajarkan untuk memperbanyak kebajikan. Suasana haru tercipta di puncak acara saat relawan dan siswa-siswi kelas Budi Pekerti secara serentak membasuh kaki ibu mereka sebagai wujud terima kasih atas pengabdian ibu yang tulus bagi anak-anaknya. Dengan penuh haru, para relawan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada para ibu yang dihadirkan dalam acara ini. Insan Suci sadar bahwa kewajiban berbakti pada ibu harus mereka tanamkan juga pada anak-anak mereka.
Saya kira anak kambing ya, mereka juga bersujud sewaktu menerima air susu ibunya. Kita sebagai manusia, di saat kita minum air, hendaknya kita ingat akan sumber air. Saya kira ini adalah prinsip dasar kita sebagai manusia, mengingatkan kita pada budi luhur dari orang tua. Saya sangat ingin minta maaf kepada mama saya sendiri karena akhir-akhir ini saya sering mengganggu adik, sering tidak mengerjakan PR, dan tidak serius belajar untuk menghadapi ujian. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membalas dengan sempurna pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan seorang ibu. Maka dari itu, berbakti kepada orang tua adalah hal yang wajib dilakukan. Seperti pesan Master Cheng Yen, bahwa ada dua hal yang tidak dapat ditunda dalam hidup ini, yakni berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Lis Eni Pandiangan, seorang perempuan difabel yang tidak menyerah karena keterbatasan fisiknya. Lis bergabung dengan pusat rehabilitasi dan belajar keterampilan menjahit. Lis kemudian membagi ilmu yang ia miliki dengan membuka kursus menjahit. Ia juga kerap bekerja sama dengan dinas sosial dan mengadakan pelatihan menjahit. Badan kita bisa tidak normal semua gitu, tapi banyak orang saya tengok minta dikasihani terus. Kalau saya rasa untuk semua orang cacat janganlah berpikiran untuk dikasihani terus. Cobalah kita untuk bangkit untuk hidup seperti orang-orang biasa yang bisa cari makan di mana-mana gitu. Keterbatasan fisik tidak menghentikan langkah Lis Eni Pandiangan untuk meraih mimpi. Perempuan difabel yang menderita polio sejak bayi ini tidak menyurutkan niatnya untuk berusaha. Lis terus mencoba untuk tidak menyerah dan dapat melanjutkan hidup. Cita-cita untuk hidup mandiri membuat perempuan yang hanya lulusan sekolah dasar ini mendaftarkan diri pada sebuah pusat rehabilitasi di Siantar pada tahun 1991. Di sana, salah satu keahlian yang ditekuninya adalah menjahit. Pelatihan selama 1 tahun di pusat rehabilitasi ditambah 5 tahun penempatan kerja di sebuah usaha dampingan rehab membuatnya semakin mahir dalam menjahit. Hingga akhirnya Lis dan saudara perempuannya memutuskan untuk memulai usaha menjahit di kota Medan. Ya, sesudah saya tamat dari pematang Siantar itu tadi, nah saya buka di Medan ini. Nah, udah buka di Medan ini ya, begitu datang pelanggan satu persatu. Awalnya kita hanya menerima jahitan. Tidak hanya menerima pesanan jahitan, pada awal memulai usahanya, Lis juga menerima murid untuk belajar. Usaha Lis semakin berkembang, hingga akhirnya kemudian dia membutuhkan orang-orang untuk bekerja dengannya. Beberapa muridnya bahkan menjadi pekerja di usaha menjahitnya ini. Saya belajar di sini ya. Udah itu kira-kira 3 bulan 4 bulan lah belajar di sini. Udah itu karena kebutuhan ekonomi memang mendesak, suami nggak bekerja lagi. Nah maka saya datang lagi kemari sama Eda ini belajar ya, minta aku minta bekerja, bilang gitu. Saat ini murid dan pekerja Lis memang tidak sebanyak sebelumnya karena kondisi Lis yang baru saja melahirkan. Tetapi Lis tetap menerima murid untuk belajar. Lis kerap bekerja sama dengan sejumlah lembaga keterampilan dan dinas sosial dalam kegiatan belajar menjahit ini. Secara rutin, ia mendapatkan murid untuk belajar menjahit di tempatnya. Suami Lis, Antonius, yang dahulunya adalah dampingan dinas sosial Medan,
dan pernah bekerja sebagai tukang pangkas, kini ikut bekerja bersama Lis memenuhi pesanan jahitan dari para pelanggan. Sama seperti Lis, Antonius juga seorang difabel yang menderita polio sejak kecil. Ya, dia sosoknya ya bekerja keras, tangguh, sampai dia pun memberi motivasi saya juga dan mengajari saya juga untuk usaha ini. Lis bersyukur sekarang dia mampu menghasilkan pakaian dengan jahitan yang baik dan rapi. Pendapatannya dari hasil menjahit pun cukup lumayan, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Padahal dahulu Lis sempat mendapatkan tantangan dari orang tuanya. Kendalanya dulu, saya mau minta sama bapak dulu, minta modal untuk buka usaha di Medan. Saya nggak dikasih. Katanya nanti entah kamu kenapa-kenapa di sana, kayak mana di kota itu kehidupan keras, kamu nggak bisa hidup di sana nanti, nggak bakalan bisa katanya. Nggak, saya berkeras, saya harus bisa, saya bilang sama bapak. Ini kayaknya berapa meter? Kini, pelanggan yang membutuhkan jasa Lis untuk menjahit baju terus berdatangan. Hasil kerjanya yang baik dan motivasinya yang tidak ingin menyerah di antara keterbatasan membuat banyak pelanggan suka dan bahkan simpati dengan perjuangan Lis. Saya sangat senang untuk menjahit di sini karena di sini itu hasil jahitannya memang ngepas. Saya bangga dengan keluarga ini. Tidak ada yang saya mengasihinya bukan karena kasihan, tapi karena saya bangga punya seorang penjahit yang mau berusaha dengan keadaan yang tidak normal. Bangkit dan terus berusaha di atas segala kekurangan adalah filosofi hidup yang dipegang Lis Eni Pandiangan. Tidak selalu meratapi diri sendiri karena kondisi kekurangan adalah kunci dari kesuksesannya dalam mencapai cita-cita. Di balik kemasyhuran nama jeruk beras tagi atau jeruk karo, ternyata para petani mengalami permasalahan dengan hama lalat buah. Dilema ini kemudian mengetuk hati usaha Barus, seorang pria asal Tanah Karo, Sumatera Utara yang sedang berada di luar daerah untuk segera kembali ke daerah asalnya. Usaha Barus kemudian mendirikan klinik pertanian dan kerap membagi ilmunya untuk mempertahankan keberadaan jeruk karo. Bagaimana liputan selengkapnya? Berikut dalam segmen potret kali ini. Kabupaten Karo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Karo memiliki letak geografis yang dikelilingi oleh pegunungan. Wilayahnya yang berada pada dataran tinggi menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya sangat baik. Karena itu, mayoritas masyarakat yang ada di Tanah Karo hidup dari bercocok tanam. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini terkenal akan keindahan serta hasil alamnya seperti sayuran dan juga buah-buahan. Beberapa buah-buahan yang cukup terkenal dan memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran adalah markisa, terong Belanda, dan juga jeruk. Tidak heran, itulah mengapa mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Karo ini bekerja sebagai petani, khususnya petani jeruk. Buah jeruk menjadi salah satu andalan pertanian Tanah Karo. Beberapa tahun terakhir, pertanian di Kabupaten Karo diserang berbagai jenis hama dan penyakit sehingga mengakibatkan produktivitas dari tanaman jeruk menurun. Akibat dari serangan hama ini, ribuan ton buah jeruk menjadi busuk sehingga para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Di tengah permasalahan jeruk karo ini, ada seorang yang setia mempertahankan kelestarian jeruk karo. Dia adalah usaha Barus. Juah-juah Bapak.
Usaha Barus adalah mantan manajer di sebuah perusahaan perkebunan swasta nasional yang sempat ditugaskan di beberapa daerah di Indonesia seperti Palembang, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Dia kerap mengurus permasalahan hama yang terjadi di perkebunan teh, coklat, juga sawit. Kemudian kita juga melakukan pelatihan. Permasalahan hama yang juga terjadi di tanah kelahirannya yaitu Tanah Karo membuat dia memutuskan untuk kembali ke daerahnya untuk memajukan pertanian di Tanah Karo. Melihat keadaan para petani yang kurang informasi, Usaha Barus mendirikan sebuah klinik pertanian di Kota Kabanjahe pada tahun 2008. Klinik pertanian ini dijadikan sebagai pusat akses informasi dan pusat konsultasi pertanian. Nah Pak, sebenarnya permasalahan apa sih yang paling sering dikonsultasikan oleh para petani datang ke sini? Pada saat ini yang paling banyak itu permasalahan bagi petani jeruk adalah serang lalat buah, Bu. Berhubung karena bisa dikatakan dari 10.000 hektar tanaman di Kabupaten Karo saja, itu terserang lalat buah itu sampai 80%. Nah, jadi pada tahun 2011 dan 2012 itu kita hitung rata-rata per tahunnya itu petani jeruk dirugikan sekitar 1 triliun. Wow. Coba Ibu bayangkan, APBD Karo saja hanya sekitar 600 M. Nah, jadi semenjak serangan lalat buah ini booming di Kabupaten Karo, semua aspek-aspek kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat di Kabupaten Karo terkena imbasnya. Dan semua kehidupan ekonomi, tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Karo menjadi sangat-sangat anjlok. Puncaknya kan. Iya, betul. Jadi kita lihat kemarin itu pada kecintaan Usaha Barus terhadap jeruk karo membuatnya mau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengedukasi masyarakat agar dapat merawat jeruk karo dengan baik. Saya mengikuti perjalanan Pak Barus untuk mengisi sebuah talk show radio yang bernama Interaktif Pertani yang khusus membicarakan tentang pertanian. Sehingga berkembanglah jamur-jamur di bawah piringan jeruk itu. Iya. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Apa sih yang menjadi latar belakang Bapak membuat acara di radio untuk konsultasi kepada para petani? Iya. Jadi saya berpikir kalau selama ini petani-petani Karo, Bu, ya, bisa dikatakan ketika mereka ke ladang istirahat, dia itu rata-rata membawa radio gitu, jadi hiburan bagi mereka ya. Selantaran bisa dikatakan seperti KITN di Radio Ersena, dia selalu memutarkan lagu-lagu Karo di saat istirahat. Jadi itu merupakan satu hiburan bagi mereka. Melihat situasi itu saya merupakan ini suatu peluang. Kalau saya umpamanya datang ke ladang sana, ke ladang sini, itu ke desa sana, itu memakan waktu yang capek sekali, Bu, ya, dan tidak mungkin saya setiap hari datang ke ladang-ladang begitu. Jadi saya berpikir kenapa tidak saya ambil momen ini itu begitu. Dan kita monitor terus dan kita evaluasi. Radio Ersena merupakan radio pertama di Tanah Karo yang dulunya bernama Radio Begitua. Selama 40 tahun, radio ini konsisten menampilkan kebudayaan tradisional masyarakat Karo. Melalui radio ini, Usaha Barus ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman pertanian secara lebih luas kepada masyarakat Karo. Kali ini saya bersama Usaha Barus mendatangi sebuah ladang jeruk milik petani binaannya. Keadaan ladang ini dulunya sangat mengenaskan. Semua pohon jeruknya telah terkena hama dan ditelantarkan pemilik sebelumnya. Ini usaha. Nah, Pak, kalau sebenarnya perawatan paling penting yang dilakukan untuk tanaman jeruk ini supaya hasilnya itu baik itu apa, Pak? Pertama adalah pemupukan, Bu, ya. Pemupukan yang seimbang, tidak perlu banyak tapi seimbang. Kemudian kedua adalah penyemprotan hama penyakit dengan pestisida, kimia dan organik. Kemudian pemangkasan. Hanya 3 saja, Bu. 3 itu sudah kita laksanakan dengan baik. Nah, seperti inilah dulu yang meranggas. Ini hasilnya sudah seperti ini, Bu. Dalam waktu 2 tahun kita bisa sulap seperti ini. Disulap sama Bapak. Iya, ini petani binaan kita, Bu. Bagi petani yang berkonsultasi dengannya, Usaha Barus tidak mengenakan biaya apapun. Dengan pengetahuan yang ia miliki, ia berusaha untuk membantu mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi para petani.
hektar. Mungkin bisa diceritakan, ini dulu katanya ladang ini, kebun ini sudah rusak sebelumnya. Ini seperti apa hingga akhirnya bisa seperti sekarang ini? Ya, dulu itu jelek kali, itu ranggas-ranggas semuanya. Tapi setelah dirawat pakai itu racun-racun yang dari Insinyur Pak Barus itu, sekarang agak bagus itu. Permasalahan yang paling banyak dihadapi petani jeruk saat ini adalah serangan hama lalat buah. Perkembangbiakan lalat buah yang sangat cepat merupakan faktor yang menyebabkan hama ini menjadi momok utama bagi para petani buah, khususnya jeruk di Tanah Karo. Dalam kurun waktu 100 hari, seekor lalat betina dapat menghasilkan 1.000 hingga 1.200 telur. Di perangkap itu ya bisa dikatakan buah kita menjadi selamat gitu Bu, seperti ini. Dalam siklus hidupnya, lalat buah berkembang dari telur menjadi larva, kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Larva-larva inilah yang memasukkan telurnya ke dalam daging buah yang menyebabkan buah-buah ini menjadi busuk. Nah pemirsa, ini adalah contoh dari jeruk yang sudah terkena hama dan saat ini sudah ada larva yang baru saja keluar dari jeruknya yang sudah merusak tanaman jeruk yang ada di kebun Pak Usaha Barus. Dengan kreativitas serta ilmu yang dimiliki oleh Usaha Barus, ia mencetuskan beberapa formula untuk mengatasi serangan hama lalat buah. Pertama, mengumpulkan buah yang terinfeksi. Kemudian memasang perangkap secara serentak dan berkelanjutan sebulan sekali. Membersihkan rumput di bawah piringan jeruk dan juga memberikan fungisida biologi yang akan memakan kepompong dari hama lalat buah tersebut. Kecintaan terhadap tanah kelahiran itulah yang mendorong Usaha Barus untuk kembali ke Tanah Karo dan memperhatikan kehidupan para petani di tanah asalnya. Pengabdian Usaha Barus terhadap dunia pertanian, khususnya di Tanah Karo, menjadi semangat bagi para petani bahwa masih banyak yang memperhatikan nasib petani untuk menjadi lebih maju. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Umali Dayani Lubis beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.